Esi, aku lagi duduk santai di kafe sambil ngerjain salah satu tugas kuliah yang menurut aku seru dan insightful banget karena membahas tentang analisis strategi pemasaran bisnis lokal. Nama bisnisnya adalah Katusha Beauty Care yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Menariknya, ini bukan bisnis milik aku, tapi aku pilih bisnis ini karena memiliki strategi yang kuat dan juga strategi pemasaran yang aktif khususnya di media sosial. Katusha Beauty Care berfokus pada layanan kuku nail art yang memberikan pemesanan fresh on nails dan juga tentunya bagi kalian yang ingin belajar tentang nail art bisa mengikuti kursus baik secara offline maupun secara online. Tidak hanya itu, Katusha Beauty Care juga memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan tempat yang aman dan nyaman sehingga para konsumen pasti bakal nyaman dan betah di sana. Pelanggannya rata-rata adalah perempuan muda yang ingin tampil cantik dan tampil menarik melalui desain kuku yang apik. Nah, di video kali ini aku akan bahas banyak banget baik terkait tentang strategi pemasaran, strategi bisnis, strategi korporat, hasil analisis SWOT, strategi STP, permintaan primer maupun selektif, sampai ke digital marketingnya. Menarik bukan? Yuk langsung aja ikutin video aku ya. Semua analisis ini aku peroleh dari hasil interview secara langsung dan juga pengamatan terkait dengan media sosial bisnis Katusha Beauty Care, sehingga bagi aku si mahasiswa marketing ini dapat menilai sudut pandang melalui teori ke dunia nyata. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perencanaan strategi pemasaran dari Katusha Beauty Care. Oke, kita sekarang mulai dari level perencanaannya, di mana dalam ilmu marketing tentu ada 3 level perencanaan. Yang pertama yaitu strategi korporat, yang kedua ada strategi bisnis, dan yang ketiga ada strategi perencanaan. Oke, ini menjadi salah satu fondasi penting yang untuk mengetahui bagaimana bisnis untuk ranah jalan ke depannya. Di level korporat, Katusha Beauty Care memiliki visi yaitu menjadi ekspansi bisnis terbesar Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung untuk jasa nail art, yang mana Katusha Beauty Care sendiri juga ingin menciptakan lapangan kerja, mewujudkan salon nail art dengan pelayanan yang terbaik, menciptakan tempat yang bumi dan nyaman bagi para customer Katusha Beauty Care, yang tentunya ingin menciptakan sebuah loyalitas pelanggan sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi ke depannya. Dengan misi yaitu mewujudkan segala visi yang sudah tercantum dalam Katusha Beauty Care secara maksimal agar bisa mewujudkan dan menjadikan Katusha Beauty Care sebagai nail art di Kota Bandar Lampung untuk menjadi yang terbaik. Mereka nggak sekadar jual jasa, tapi mereka juga menjual pelayanan. Maka dari itu, hal ini yang menjadi salah satu poin penting untuk menghasilkan loyalitas pelanggan sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau dilihat dari strategi bisnis ya, Katusha Beauty Care sendiri menerapkan sistem diferensiasi. Artinya, ia ingin tampil beda dari salon nail art yang lainnya, khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, dari adanya diferensiasi ini, Katusha Beauty Care sendiri menciptakan sebuah pelayanan untuk custom bagi para nail art yang ingin menjadikan kukunya menjadi tampil cantik dan unik, dan yang paling penting yaitu estetik, mengikuti tren perkembangan zaman yang setiap harinya bisa berubah-ubah. Dan saat ini contohnya yaitu dengan custom dalam bentuk 3D ataupun cat eye. Nah, yang terakhir yaitu strategi pemasaran, di mana Katusha Beauty Care sendiri ingin menerapkan digital first, yaitu menerapkan sosial media sebagai salah satu langkah untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Di mana Katusha Beauty Care sendiri ini menjadikan media sosial WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok salah satu media yang mereka gunakan. Di mana WhatsApp sendiri ini digunakan untuk alat komunikasi antara Katusha Beauty Care dengan pelanggan. Kemudian Instagram digunakan sebagai wadah galeri before after dari hasil nail art yang cantik-cantik tentunya. Dan gak kalah penting lagi, TikTok dari Katusha Beauty Care sendiri yang memberikan konten edukasi, konten menarik lainnya yang tentunya menjangkau pasar yang lebih luas. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa konten-konten dari Katusha Beauty Care sendiri ini sudah banyak yang efektif, bahkan mencapai ribuan viewers dan berhasil untuk menciptakan endorsement yang tentunya ini menjadi salah satu cuan ya, penghasil cuan untuk Katusha Beauty Care. Nah, tentu strategi pemasaran ini sangat menarik bukan? Maka dari itu, mari kita lanjut ke segmen selanjutnya.
Setelah membahas perencanaannya, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan analisis yang keren dalam strategi pemasaran, yaitu SWOT analysis. SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Ratusha Beauty Care memiliki 4 elemen yang tentu jelas bisa kita lihat bersama. Kita bahas dari strength atau kekuatan. Ratusha Beauty Care memiliki kekuatan yang pertama yaitu desain kuku yang dapat di-custom dan menghasilkan hasil yang cantik dan juga menarik. Kedua, Ratusha Beauty Care bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan pelayanan yang nyaman dan aman bagi para konsumen. Ketiga, Ratusha Beauty Care bisa menyediakan jasa home service untuk kamu yang malas keluar rumah. Keempat, Ratusha Beauty Care juga memberikan tempat yang homey sehingga nyaman untuk kamu yang datang ke studio secara langsung, dan tentunya memberikan harga yang terjangkau bagi kamu khususnya para mahasiswa dan kaum pelajar. Tapi tentu aja yang namanya sebuah bisnis memiliki yang namanya kelemahan. Kelemahan dari Ratusha Beauty Care sendiri yaitu nail artistnya hanya 1 orang, yaitu ownernya secara langsung. Tetapi dari adanya kelemahan ini, kita bisa membuka peluang dari Ratusha Beauty Care. Sekarang, kita akan melihat dari tren self-care yang semakin meningkat di setiap tahunnya, khususnya bagi para kaum Gen Z dan juga Gen Millennial. Membuka peluang besar untuk salon Ratusha Beauty Care dan juga salon nail artist lainnya, khususnya di Kota Bandar Lampung. Selain itu, perkembangan yang terus berkembang secara pesat memberikan kesempatan juga untuk para pembisnis menjangkau pasar melalui media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, ataupun melalui media komunikasi WhatsApp. Terakhir, ancaman, di mana bisnis nail art kini yang semakin berkembang secara pesat tentu bermunculan para pesaing-pesaing lainnya, yang tentunya bisa aja mereka menjatuhkan harga sehingga ini menjadi tantangan nih bagi Ratusha Beauty Care. Tapi Ratusha Beauty Care tidak perlu khawatir, sebab dengan menjaga kualitas yang ada, menjaga pelayanan yang terbaik, dan juga memberikan segala bentuk pelayanan yang maksimal, maka dapat menciptakan pelanggan yang loyal terhadap Ratusha Beauty Care. Setelah melihat analisis pasar dari Ratusha Beauty Care, sekarang kita akan bisa melihat dan menilai apa saja permintaan primer dan selektif dari Ratusha Beauty Care. Maka kita lanjut ke segmen selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang perencanaan pemasarannya, terkhusus terkait dengan permintaan primer dan permintaan selektif dari Ratusha Beauty Care. Permintaan primer dalam sebuah bisnis nail art tentu merujuk pada kebutuhan dasar bagi mereka yang ingin tampil percaya diri dan tampil lebih cantik melalui kuku-kuku cantik. Walaupun nail art sendiri bukan menjadi kebutuhan pokok bagi para konsumen, tetapi pada saat ini perawatan kuku bisa dianggap sebagai perawatan dan bagian kebutuhan dasar untuk banyak orang yang ingin tampil percaya diri dan tampil cantik. Banyak orang saat ini melayani layanan nail art karena mereka butuh untuk tampil di hadapan banyak orang dan menunjang rasa percaya diri mereka. Yang mana ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus mereka penuhi. Dari sini kita bisa lihat bahwa permintaan untuk perawatan kuku menjadi semakin pesat dan berkembang, walaupun masih bisa digolongkan sebagai kebutuhan dasar dalam kategori perawatan diri seperti perawatan wajah atau perawatan rambut. Sementara itu, permintaan selektif terjadi ketika konsumen memilih layanan nail art berdasarkan preferensi untuk bergaya, gaya hidup, dan keinginan untuk tampil berbeda. Konsumen tidak hanya mencari kuku yang dirapikan saja, tetapi mereka memilih desain kuku yang mereka inginkan seperti sesuai dengan tren saat ini, yaitu desain cat eye, yang tentunya ini sesuai dan dikembalikan lagi dengan selera mereka pribadi masing-masing. Bahkan untuk mengekspresikan diri mereka melalui warna dan juga motif yang kekinian. Misalnya, seseorang mungkin memilih Ratusha Beauty Care ini bukan hanya untuk merawat kukunya, tetapi juga karena mereka ingin desain kuku yang lebih personal dan estetik. Nah, ini adalah contoh permintaan selektif, di mana pelanggan memilih produk sesuai dengan selera dan juga bukan hanya sesuai dengan kebutuhan mereka.
Permintaan selektif ini juga dilihat pada tingginya permintaan untuk layanan nail art dengan desain yang lebih estetik atau desain dengan kuku yang tren saat ini yaitu minimalis, 3D, dan dengan tema yang tertentu sesuai dengan yang tersedia di salon yang mereka pilih, lebih eksklusif seperti Ratusha Beauty Care. Permintaan selektif ini juga dilihat dari tingginya permintaan kuku yang melayani layanan nail art dengan desain yang lebih estetik atau tren desain khusus seperti cat eye ataupun 3D atau tema-tema lainnya yang hanya tersedia di Ratusha Beauty Care. Jadi, meskipun layanan nail art ini bisa dilihat sebagai kebutuhan dasar, tetapi ada sebagian orang juga yang melihat layanan nail art sebagai kebutuhan selektif atau kebutuhan yang memang ingin memenuhi permintaan mereka sendiri. Dan karena mereka ingin menentukan pilihan sesuai dengan apa yang mau mereka minati. Dan bagi sebagian orang, perawatan kuku adalah hal yang wajib, tetapi bagi yang lain belum tentu, karena pilihan yang didasarkan pada selera pribadi dan keinginan untuk tampil beda. Kayaknya kamu lagi scroll TikTok, terus nggak sengaja ketemu sama hasil nail art kuku yang cantik, menarik, warnanya gemes, dan tentunya nggak kalah kerennya dengan hasil-hasil yang lain. Mungkin aja kamu lagi nemuin TikToknya Ratusha Beauty Care. Nah, berarti kamu udah tahu dong siapa sih segmen ataupun target dari Ratusha Beauty Care. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan kupas satu persatu terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning dari Ratusha Beauty Care. Pertama, segmentasi. Ratusha Beauty Care sendiri ini menargetkan wanita berusia dari 15 hingga 40 tahun yang aktif di media sosial, ingin berpenampilan menarik dan tentunya stylish. Nah, Ratusha Beauty Care sendiri ini menargetkan para anak-anak muda khususnya yang ingin tampil cantik ketika hangout melalui kuku-kuku cantik dan kuku-kuku gemasnya untuk di-up di IG story mereka. Yang kedua adalah targeting, di mana Ratusha Beauty Care sendiri ini menargetkan khususnya bagi para mahasiswa atau pelajar yang ingin berpenampilan menarik ketika hangout ataupun di kampus, karena anak kuliahan udah bisa bebas ya. Nah, yang kedua ini adalah para ibu-ibu muda yang ingin tampil cantik dan tampil modis ya kan. Nah, ini bisa membeli ataupun mendesain kuku-kukunya di Ratusha Beauty Care. Dan target selanjutnya adalah para wanita yang ingin wedding misalnya. Nah, ingin tentunya tampil cantik dan berbeda di hari spesialnya, bisa pesan press on nails melalui Ratusha Beauty Care. Nah, targeting ini pas banget nih untuk kalian ya, khususnya para wanita muda yang ingin tampil stylish dengan kuku cantik. Nah, ini menjadi salah satu target utama bagi Ratusha Beauty Care. Selanjutnya, kita akan membahas tentang positioning, di mana Ratusha Beauty Care sendiri ini tidak hanya menciptakan sebuah pelayanan yang baik, tetapi dia ingin menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga yang terjangkau sehingga memudahkan bagi para konsumen untuk tetap tampil cantik melalui nail art di Ratusha Beauty Care. Jadi, gak hanya jualan cat kuku aja, Ratusha Beauty Care juga ini adalah menjual pelayanan untuk tempat yang nyaman. Jadi ketika para customer ini mau curhat, mau curcol-curcol cantik nih di Ratusha Beauty Care, bakal nyaman banget, ditambah studionya yang untuk bumi. Nah, ini menjadi salah satu bagian strategi yang dimiliki oleh Ratusha Beauty Care. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning, gak afdol gak sih kalau kita nggak ngebahas tentang digital marketingnya? Karena pada dasarnya, kalau digital marketingnya tidak berjalan dengan baik, maka STP tadi susah buat berjalan. Maka dari itu, let's go untuk kita bahas ke segmen selanjutnya. Semua sekarang gak afdol rasanya kalau kamu masih tidak menerapkan digital marketing sebagai platform untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Karena sayang banget loh, perkembangan zaman saat ini kalau nggak dimanfaatin. Nah, Ratusha Beauty Care sendiri ini sudah mengaplikasikannya melalui media sosial sebagai narahubung untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan juga menarik audiens untuk bisa melakukan nail art di Ratusha Beauty Care. Nah, Ratusha Beauty Care sendiri ini mengaplikasikan yaitu media sosial yang pertama adalah WhatsApp, di mana WhatsApp menjadi salah satu alat komunikasi narahubung antara owner Ratusha Beauty Care bersamaan dengan para konsumen yang ingin memesan ataupun membooking pemesanan nail art dan juga pemesanan press on nails ataupun kursus ketika ingin melaksanakan secara offline maupun online. Nah, Ratusha Beauty Care sendiri ini berhasil menciptakan sebuah efektivitas dan kenyamanan dalam berkomunikasi yang cepat tanggap dan juga dengan informasi yang sangat menarik.
Yang kedua yaitu Instagram, di mana Instagram ini menjadi salah satu wadah untuk Ratusha Beauty Care dalam membagikan hasil nail art yang cantik-cantik dan tentunya estetik. Jadi untuk para konsumen udah nggak perlu pusing lagi kalau mau cari tahu gimana sih hasil dari nail art Ratusha Beauty Care sendiri. Nah, dari sini juga teman-teman bisa membooking pemesanan nail art melalui DM Instagram. Dan melalui akun Instagram juga, Ratusha Beauty Care ini meng-share banyak edukasi khususnya terkait nail art dan juga storytelling terkait gimana sih perjalanan Ratusha Beauty Care hingga bisa sampai ada di titik saat ini. Oke, yang terakhir yaitu TikTok, di mana Ratusha Beauty Care ini juga nggak mau ketinggalan sama yang namanya tren-tren TikTok terkini, di mana Ratusha Beauty Care ini telah berhasil menciptakan FYP hingga mencapai ratusan ribu viewers dan berhasil untuk menciptakan cuan dari hasil endorsementnya. Wah, menarik gak sih? Jadi untuk kamu yang masih ragu atau masih bingung nih, mau nggak ya kira-kira menerapkan digital marketing dalam bisnis kamu? Kayaknya ini jadi salah satu jawaban yang terbaik deh. Karena percaya, digital marketing yang bisa dijalankan dengan tepat, baik, dan juga konsisten bisa menghasilkan cuan loh bagi kamu. Yuk, untuk kamu para pembisnis bisa mulai diterapin dari sekarang. Dari semua analisis yang udah kita bahas bareng, aku bisa menyimpulkan bahwa Ratusha Beauty Care adalah salah satu bisnis kecil yang sukses dan berhasil dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat dan juga yang terbaik, terfokus, konsisten, dan dekat dengan pelanggan. Dari sisi perencanaan, tentu saja mereka sudah punya arah yang sangat jelas. Dari sisi analisis SWOT, kita bisa mengetahui bersama bahwa kekuatan yang mereka miliki dapat menutupi segala ancaman dan juga kelemahan, serta bisa menciptakan sebuah peluang baru yang mengikuti tren saat ini. Dan tentu saja dalam strategi STP-nya, tentu mereka menyasar segmen yang sangat tepat sehingga bisa membangun positioning yang terbaik. Dan yang paling penting lagi dan tidak kalah keren, mereka sukses untuk membangun personal branding melalui media sosial dan dapat menjangkau pasar yang sangat luas. Dan gak hanya itu, melalui TikTok dari hasil ribuan viewers yang FYP, Ratusha Beauty Care berhasil menciptakan endorsement dan tentu saja itu menjadi salah satu cuan yang bisa ia terima. Dan maka dari itu, Ratusha Beauty Care sendiri adalah salah satu bisnis total yang telah berhasil dan bisa menjadi salah satu contoh bagi para pebisnis lainnya. Tapi, kalau berbicara soal strategi dalam jangka panjang, aku punya 4 rekomendasi yang bisa dipertimbangkan lagi untuk Ratusha Beauty Care. Yang pertama, bisa mengoptimalkan WhatsApp sebagai media komunikasi dan menciptakan sebuah sistem katalog sehingga bisa auto replay, yang mana dapat memudahkan konsumen untuk membooking pemesanan nail art, pemesanan perhiasan, ataupun yang ingin kursus baik secara offline maupun secara online. Yang kedua, yaitu memperkuat konten TikTok dengan storytelling dan tidak hanya menyediakan video-video yang berkaitan dengan nail art saja, tetapi bisa membagikan segala tips bagi mereka yang ingin menunjukkan atau menciptakan sebuah bisnis yang juga sama dan tidak. Yang ketiga, yaitu membuat kolaborasi lokal Jakarta Influencer ataupun vendor-vendor wedding sehingga bisa menjangkau kolaborasi yang lebih kuat lagi dengan jangkauan pasar yang tentunya lebih luas. Intinya, Ratusha Beauty Care sendiri sudah memiliki fondasi yang kuat, terdiri dari kualitas, konsistensi, dan kedekatan dengan pelanggan. Yang perlu dilakukan sekarang yaitu scale up strategi mereka tanpa kehilangan sentuhan personal yang sudah dimiliki oleh Ratusha Beauty Care. Setelah ngulik strategi pemasaran dari Ratusha Beauty Care, suatu hal yang bisa anda pelajari yaitu bisnis yang berhasil bukanlah bisnis yang paling besar, tetapi bisnis yang bisa menjangkau dan dekat dengan para pelanggan. Ratusha Beauty Care bukan brand raksasa yang gak punya tim marketing yang besar, tapi ia tahu siapa targetnya dan ia bisa mampu menciptakan strategi pemasaran yang sangat baik melalui media sosial sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dari sini aku bisa belajar bahwa sebuah strategi pemasaran yang tepat bisa menciptakan sebuah bisnis kecil yang mampu bersaing di kancah yang lebih luas lagi. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Semoga video ini bisa menjadi insight baru untuk kamu yang ingin belajar bisnis, khususnya di bidang marketing, ataupun bagi kamu yang ingin merintis usaha seperti di bidang jasa nail art, Ratusha Beauty Care.
Untuk kamu juga yang ada di Bandar Lampung ingin merasakan dan menikmati nail art yang estetik dan menarik dengan harga yang terjangkau, kamu udah tahu dong siapa jawabannya. Dan aku Esti pamit undur diri. Terima kasih, stay kreatif and goodbye.